Hai, saya Alicia Najla Salsabila dengan ujung 42. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana peranan teknologi irigasi mikro di wilayah perkotaan dan juga wilayah pedesaan. Bisa dilihat dari video pertama itu, masyarakat di Amerika Serikat itu mulai berpindah ke perkotaan. Dan di abad ke-20 akhir, sekitar 80% masyarakat itu udah berpindah ke perkotaan. Akibat hal tersebut, mereka jadi kurang pemahaman mengenai pangan yang mereka makan sehari-hari. Mereka hanya tahu kalau makanan itu asalnya tuh dari toko. Mereka nggak tahu gimana seluk-beluk dari makanan itu bisa tercipta. Lama-lama masyarakat itu mengerti sendiri bahwa pertanian itu bisa di mana aja tempatnya, nggak perlu di areal yang luas. Mereka mulai menanam di area-area kecil menggunakan irigasi yang mikro, tapi yang langsung ditujukan ke tanaman. Contohnya irigasi tetes dan juga hidroponik. Itu disebabkan karena nyatanya di wilayah perkotaan itu kecil sekali areal tanamnya atau lahannya, karakteristiknya itu sangat-sangat berbeda dengan pedesaan. Makanya irigasi yang bisa digunakan itu hanya irigasi-irigasi yang kecil, karena juga tanamannya pun mungkin cuman kultur yang kecil, kayak hanya untuk edukasi atau memenuhi kebutuhan keluarga saja gitu. Lanjut ke video yang kedua, itu mengenai irigasi mikro di areal pedesaan atau sebuah tempat yang memiliki areal kosong atau areal tanam yang luas. Di video kedua ini mereka menggunakan subsurface irrigation atau irigasi di bawah tanah. Prinsipnya itu air dialirkan langsung ke perakaran di bawah tanah. Lahannya bisa disesuaikan dengan traktor untuk memasukkan pipa-pipa dan sistem kontrol dari subsurface irrigation. Ketika musim penghujan, itu sistem kontrol dari pipanya itu dibuka. Jadi air, karena ketika musim hujan itu tanah tuh jenuh dengan air. Karena jenuh, jadi perakaran itu sulit untuk dapetin oksigen dan sangat sulit untuk aerasi karena pori-pori tanahnya udah keisi air semua. Jadi udah tidak ada celah untuk oksigen bisa masuk. Dan itu sangat 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 buruk sekali untuk tanaman. Nanti akarnya bisa busuk, terus produktivitasnya juga turun. Nah, di subsurface irrigation ini ada dua sistem, yaitu drainase dan juga pengairannya. Jadi ketika jenuh air, itu sistem kontrolnya bakal terbuka, terus airnya tuh bakalan dialirkan ke tempat lain atau dibuang supaya oksigen bisa masuk lagi. Nah, sedangkan ketika kemarau, itu kontrolnya ditutup. Supaya apa? Supaya airnya nggak mengalir keluar dan supaya airnya tuh masih tetap tersimpan gitu di bawah. Dan ada sistem pompanya juga. Jadi air tuh bisa dipompa ke
perakaran atas dan kelembapannya pun terjaga